Selamat siang Prof. Titin, perkenalkan saya Nadif Mulan Taura dengan NPM 2206028011. Di sini saya akan merestorasikan jurnal saya mengenai analisis pengaruh perbedaan petani, pangan, dan petani perkebunan terhadap indeks harga jual dan pengeluaran sehari-hari tahun 2022 di Indonesia. Isi konten pada presentasi ini ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Pada bagian pendahuluan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam indeks harga yang diterima atau harga jual dan indeks harga yang dikeluarkan atau biaya sehari-hari dari para petani, perkebunan, dan pangan di Indonesia pada tahun 2022. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut pada pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat terkait dinamika ekonomi petani. Implikasi temuan dapat membantu merancang kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian. Tinjauan pustaka atau rumus-rumus yang digunakan pada jurnal ini ada MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. MANOVA ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok pada lebih dari satu variabel dependen secara bersamaan. Asumsi-asumsi yang penting pada MANOVA itu adalah sebagai berikut, seperti data setiap kelompok terdistribusi sebagai merata atau uji normalitas, lalu uji homogenitas pada variance covariance, dan juga uji multikoliniaritas antar variabel. Hipotesis untuk MANOVA adalah kita ingin membandingkan faktor mean untuk K sampel. Jika dua mean berbeda meskipun hanya untuk satu variabel, maka kita berharap untuk menolak H0. Biasanya dalam perhitungan MANOVA itu kita menggunakan matriks H dan E, di mana matriks H itu biasanya kumpulan sum square between group dan E ada sum square error. Bentuk matriks H dan matriks E seperti ini. MANOVA itu biasanya menggunakan 4 statistik uji, walaupun tidak perlu menggunakan 4-4-nya, bisa salah satunya saja. Salah satunya itu ada statistik Wilks dengan rumus sebagai berikut. Lalu uji statistik Roy menggunakan eigenvalue E inverse dikali H. Lalu tes statistik Pillai dan Lowry dengan rumus sebagai berikut. Lalu tinjauan pustaka selanjutnya adalah ANOVA. ANOVA ini jika MANOVA ditolak, maka dilakukan uji ANOVA untuk mengetahui perbedaan pengaruh faktor terhadap tiap individu variabel. Hipotesis ANOVA itu H0 tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok, dan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Statistik uji ANOVA berbentuk sebagai berikut, dengan daerah penolakan sesuai taraf signifikansi pada tabel F, atau jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka kita menolak hipotesis 0. Untuk metode penelitiannya, yang dilakukan pada penelitian ini berupa penelitian kuantitatif. Data penelitian ini berupa data sekunder yang didapatkan dari BPS. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah petani perkebunan dan pangan di Indonesia pada tahun 2022 dengan indeks awal 100% pada tahun 2018. Jadi, maksudnya itu apabila indeks bernilai 140%, maka dapat diartikan bahwa terjadi kenaikan harga atau indeks sebesar 40% semenjak 2018. Di sini terdapat 3 variabel dengan X itunya petani dengan 2 faktor. Faktor pertama itu petani pangan dan yang kedua itu petani perkebunan. Lalu variabel Y1 itu indeks harga yang diterima petani atau bisa bilang pemasukan petani atau harga jualnya. Lalu Y2-nya itu indeks pengeluaran petani atau biaya sehari-harinya. Untuk hasil pembahasan, dapat diperhatikan dari tabel statistika deskriptif ini bahwa rata-rata biaya atau harga jual yang didapatkan petani pangan naik 11,4% semenjak 2018. Sedangkan untuk petani perkebunan naik 41,8% pada tahun 2022. Rata-rata untuk pengeluaran petani pangan naik 12,7% dan untuk petani perkebunan naik 12,3%. Untuk uji asumsi MANOVA, pertama kita lakuin uji box M, atau adalah uji yang paling umum digunakan untuk menguji homogenitas variance covariance. Dengan nilai signifikansi 0,05, nilai box M yang didapatkan adalah p-value 0,0148. Karena nilai p-value signifikan, mengartikan terdapat beda yang signifikan dalam variance covariance antara kelompok. Dilakukan uji Bartlett untuk mengetahui variabel apa yang memiliki nilai variance yang tidak homogen. Dapat dilihat dari tabel di kanan bahwa Y1 itu memiliki nilai p-value yang kecil, mengartikan bahwa variabel Y1 tidak homogen. Maka kita lakukan transformasi variabel Y1 menjadi 1/Y1, agar variabel menjadi homogen. Setelah diubah, didapatkan nilai uji box M setelah berupa 6,8319 dengan p-value 0,0775. Karena p-value-nya tidak signifikan, mengartikan bahwa matriks variance covariance sama untuk tiap kombinasi variabel dependen dengan tiap faktor independennya.
Uji untuk normalitas multivariat akan menggunakan uji Mardia. Didapatkan pada tabel di samping bahwa uji Mardia skewness dan kurtosis memiliki nilai p-value di atas 0,05, mengartikan bahwa data berasal dari distribusi multivariat normal. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel-variabel berkaitan satu sama lain. Didapatkan dari perhitungan software R bahwa korelasi antara variabel dependen hanya bernilai 0,13, yang mengartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan antara variabel dependen. Karena semua uji asumsi sudah terpenuhi, maka dilanjut dengan uji MANOVA. Dapat dilihat bahwa untuk setiap uji MANOVA menyatakan bahwa pengaruh beda petani pangan dan perkebunan pada indeks harga jual dan pengeluaran secara keseluruhan bernilai signifikan atau 0,0 kurang dari alfa. Maka diputuskan bahwa secara keseluruhan terdapat pengaruh signifikan beda petani pangan dan perkebunan terhadap indeks harga jual dan pengeluaran. Karena penolakan pada uji MANOVA, maka kita lakukan uji ANOVA untuk tiap variabel dependen agar diketahui variabel apa yang memiliki nilai berbeda untuk tiap faktor. Untuk uji ANOVA-nya, dapat dilihat bahwa pada variabel 1/1, nilai p-value-nya itu signifikan atau kurang dari taraf signifikansi 0,05. Maka diputuskan bahwa harga jual untuk petani perkebunan berbeda secara signifikan dengan pangan. Sedangkan pada variabel Y2, nilai p-value-nya 0,555 atau tidak signifikan, menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa pengeluaran dari petani pangan dan perkebunan berbeda secara signifikan. Untuk bagian kesimpulan dan saran, dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beda indeks harga jual pada petani pangan dan perkebunan. Sejak 2018, petani pangan mengalami kenaikan harga jual sebesar 11,4%, sedangkan petani perkebunan mengalami kenaikan harga 41,8%. Dari hasil analisis juga ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan terhadap pengeluaran petani pangan dan petani perkebunan. Saran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani pangan dan mendukung peningkatan indeks harga penjualan, perlu dilakukan serangkaian strategi yang optimal. Salah satunya adalah melalui peningkatan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi modern dan praktik pertanian yang efisien. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pengerjaan jurnal. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.